pagi, selamat kita datang kepada Tuhan. Pagi. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Selamat bertemu kembali oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya boleh bersyukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan saya boleh rasakan kebaikannya sampai saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih pada Ibu Gembala, majelis jemaat yang boleh mempercayakan saya untuk memandu pujian pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan karena waktunya sudah tiba. Kita mau menyembah Dia oleh karena kebaikannya kita boleh ada pagi hari ini. Bapak mau datang.
Berkuasalah Engkau Tuhan untuk hidup kami pelayan-pelayan-Mu yang ada, baik itu pemain musik, baik itu menyanyikan singer, baik itu memimpin WR, terlebih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberkati umat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini untuk kami boleh datang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mengganggu lewat ibadah ini, kami sehati mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Cara Anak Domba Allah yang sudah memerdekakan kami boleh dimerdekakan, kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di luar sana Tuhan, virus corona sedang merajalela, tetapi Engkau Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku itu menolong akan hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita dapat berdiri bersama, kita berglori untuk Tuhan, kita untuk memuji Tuhan, kita angkat hati dan suara kita untuk bisa menyanyi. Dari
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri lagi karena kita memuji akan namanya. Kita
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di sini, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pemikiran kami, jadikan tanah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur. Di saat hamba Tuhan menyatukan firman itu boleh bertumbuh, berbuah lebat dan berbuah manis, dan nama Tuhan tetap dipuji dipermuliakan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya hanya Engkau sendiri yang nampak, hamba-Mu tersembunyi. Berfirmanlah Engkau lewat mulut, bibir, lidah, hati, pemikiran hamba-Mu, dan kami duduk tenang menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat pagi hari yang indah ini, yang pertama saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada. Kalau kita ada sampai hari ini bukan oleh karena kuat atau gagah kita, tapi ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sampai pada hari ini, saudara. Kita masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal yang ke-8 23 sampai 27. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Silakan ibu saudara yang terkasih, persoalan hidup tidak pernah bisa diduga. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu kita tidak bisa duga. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berlayar di Danau Galilea. Danau itu adalah tenang dan sejuk sekali, saudaraku yang dan teduh. Suasana danau itu sangat teduh, saudaraku yang kekasih. Tapi saudaraku, biarpun itu sangat teduh, dengan tiba-tiba datanglah badai atau angin topan atau angin badai mau menembus atau mau menimpa perahu mereka, saudaraku yang kekasih. Itu dikatakan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba di saat teduh danau itu, tetapi dengan tiba-tiba datang angin badai, saudara. Dan datang angin badai, waktu itu ada Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi Yesus sedang tidur di dalam gurita, saudaraku yang kekasih. Saudara, sekalipun Yesus tidur di gurita, saudara,
Tetapi di saat mereka membangunkan dia, Yesus segera bangun. Tapi Yesus berkata kepada mereka, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-26 di situ. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Murid-muridnya menyadari, saudaraku yang kekasih, saat mereka berlayar ada Yesus di bawah mereka, tapi mereka mengizinkan Yesus tertidur di dalam mereka. Begitu juga iman kehidupan kita. Di hari-hari ini dunia menangis, dunia cemas, dunia takut, dunia khawatir karena ada virus yang membuat mati saudara. Sehingga dunia menangis. Bukan hanya Indonesia yang menangis, tapi seluruh dunia menangis. Tetapi saudara, mengapa ini terjadi dalam kehidupan bangsa kita, bahkan seluruh dunia? Mungkin ini Tuhan mengizinkan juga karena penggenapan firman Tuhan. Ini akan datang dan ini tetap terjadi apapun yang sudah Tuhan rencanakan. Tetapi kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudara, mengapa terjadi? Karena dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin riuh di danau itu sehingga perahu itu ditimbus ke lubang. Tetapi Yesus, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mereka biarkan tidur. Karena Yesus kita biarkan tertidur. Kita tidak selalu membangunkan dia. Padahal kalau kita orang yang percaya dikatakan, bangunlah engkau dari tidur. Sekalipun Yesus ada bersama dengan mereka, tapi kalau mereka membiarkan dia tertidur, dia tidur. Sekalipun kita setiap hari Minggu datang beribadah, tapi kalau kita biarkan Yesus tertidur di dalam hidup kita, Yesus tertidur. Tapi saudara, cuma ada satu apa di dalam kehidupan murid-muridnya. Di waktu badai itu datang menghempas perahu mereka, segera mereka membangunkan Yesus, bahwa mereka berkata bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mari kita bangunkan sehingga mereka, Yesus, bangunlah, kita binasa. Yesus bangun dari tidurnya. Yesus segera bangun. Dia sekalipun dia tidur, tetapi telinganya selalu terbuka mendengarkan jeritan anak-anaknya. Dia bangun. Tapi diberikan satu peringatan kepada murid-muridnya. Ayat 26 tadi. Ia berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara, diingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Mengapa kamu takut, hai umat-umatku? Kamu kurang percaya. Di mana imanmu? Selama ini aku bersama-sama dengan kamu, tapi sekarang bangunlah imanmu, bangunkanlah imanmu, kamu bersemangatlah, layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala terus. Jangan biarkan padam api Roh Kudus itu. Jangan biarkan padam, jangan biarkan tertidur Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tapi nyalakanlah pelitamu, isilah dengan minyak, supaya kami tetap boleh siap di dalam pelayanan. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, saudara, mengapa kamu takut? Padahal Tuhan berkata, jangan kamu takut aku ini. Tapi di saat badai itu datang, di saat virus corona datang
seperti ini saudara, manusia takut sehingga kita tidak diizinkan beribadah karena menjaga virus corona. Tapi Tuhan berkata, mengapa kita takut? Kita tidak takut akan virus-virus ini, tetapi kita harus berkhidmat, tunduk kepada pemerintah yang ada. Tapi kita takut akan Tuhan. Di saat kita takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itulah Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, supaya kita berkemenangan, saudara yang terkasih. Saat ini kita sudah dibebaskan dari segala kehidupan. Tetapi mari semangatlah, angkatlah matamu, pandanglah kepada saya. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada diberikan nama kepada dunia ini, tidak diberikan kuasa kepada dunia ini, tetapi hanya di dalam Dia ada kuasa. Percaya kepada Yesus, serahkanlah kepada Yesus segenap tubuh jiwa kamu. Jika kamu percaya, kamu yakini Yesus akan bertindak menghalaukan virus corona. Ada amin? Amin. Nah, dikatakan ke Mazmur, hanya dekat Allah saja, karena padanya tak ada keselamatan. Karena dialah gunung batuku, kota bentengku. Kalau Yesus menjadi kota benteng kita, saudaraku yang kekasih, jangan kita takut. Tetaplah semangat, tetaplah bangun, mesbah doamu di hadapan Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saudara. Sekalipun kita di rumah, tapi mari kita bertindak, membangun mesbah doa kita kepada Tuhan. Tetaplah bersemangat, tetaplah puji Tuhan, tetaplah muliakan nama Dia, supaya kita dapat keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, memang saudara, virus corona sangat membuat kita resah, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih, bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh dengan iman, kita yakinilah bahwa Tuhan membela kita, saudara. Jangan kita fokus kepada virus corona. Jangan kita fokus kepada permasalahan. Jangan kita fokus kepada apapun yang terjadi. Tetapi kita fokuskan hati dan pemikiran kita berdoa seperti murid Yesus yang berkata, dia membangunkan Yesus dalam hidup mereka. Tuhan tolong. Kita semua bangsa Indonesia ini berteriak minta tolong, Tuhan mungkin mendengarkan doa kita. Tuhan tolong, jauhkan ini virus itu, supaya kami dapat bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Mengapa kamu lalai? Mengapa kamu tertidur? Saat inilah waktunya bagi Tuhan mengizinkan ini datang, supaya umat Tuhan bersungguh-sungguh menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan itu supaya kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, berteriak kepada Dia, menyerahkan hidup kita itu kepada Dia. Kita tidak dapat menerima pertolongan dari siapa, karena semua dicemaskan dan khawatir. Tapi yang bisa membuat kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, hanya Yesus. Apabila kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan. Tenanglah anakku,
pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi kemanapun engkau pergi, aku beserta dengan kamu. Sebagaimana dikatakan kepada Yosua saudaraku, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kemanapun kamu melangkah, ke sekolah, ke pekerjaan, di rumah, dimanapun saudara berada, kemanapun kita melangkah, Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, asalkan kita jangan tawar hati, jangan kecut, jangan biarkan dia tertidur dalam hidupmu, tetapi biarlah kita bangunkan, biarlah tetap roh kita menyala. Tuhan itu tidak pernah berjanji mulut-mulut, karena dikatakan saudaraku yang kekasih, kemanapun kamu pergi, aku akan menyertai engkau. Tidak ada yang bisa melawan kamu. Aku berperang di depanmu, menghadapi musuhmu, aku yang berperang. Kamu hanya tinggal tenang saja. Lalu ayat 26 bagian lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Apabila Yesus bertindak, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, aku akan bertindak. Apabila kita sudah membangunkan dia di dalam kehidupan kita, apabila roh kita sudah menyala-nyala dan Yesus akan bertindak, jangan engkau takut, aku besertai, aku akan bertindak, menghalaukan setiap masalahmu, menghalaukan setiap ketakutanmu, tetapi roh keberanian untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita saudara yang terkasih. Di dalam buku Roma 13 tadi saudara, ini tambah dipersingkat lagi saudara yang terkasih. Roma 13 ayat yang ke-11 dikatakan, juga membangunkan kita. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita mencari percaya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus, hal ini harus kamu lakukan. Ini harus kita lakukan dalam hidup kita saat mengikut Tuhan hari-hari ini, di mana virus corona yang merajalela dan yang menakutkan ini saudara, bahwa kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba untuk kita bangun, untuk kita bertindak bersama kepada Tuhan. Kita semangat, kita angkat suara kita, kita bangun, jangan kita biarkan Yesus tertidur, tapi bangunkanlah dia tetap dalam hidupmu. Apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menjauhkan segala hal yang kita takuti itu saudaraku, karena saatnya sudah lebih dekat kedatangan Tuhan Yesus. Pada waktu kita mencari pada waktu kita menjadi percaya, sekarang sudah lebih dekat kedatangan Tuhan itu. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan. Ambillah senjata terang dalam Efesus 2. Pakailah perlengkapan senjata, ambillah itu, yaitu firman Tuhan, pedang roh, itu yang kita perlengkapi supaya kita kuat melawan segala virus-virus corona. Kalau sudah kita memperlengkapi kehidupan kita, kita tidak takut dan kita akan kuat karena
Tuhan menyertai kita, saudara yang dikasih. Jangan kita mencari perkara-perkara dunia yang hanya memuaskan keinginan kita, tetapi carilah perkara-perkara di surga yang bisa membawa kita ke dalam surga yang kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam buku Wahyu pasal yang ke-3 di situ ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Ini yang kedua lagi kita dapat, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kalau iman kita saat ini hampir mati, kalau kekuatan kita hampir tidak ada, saudara, tapi marilah bangun, kita kuatkan, kita bangunkan iman kita saat kita buat mesbah doa ke hadapan Tuhan. Sekalipun kita di rumah bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan di rumah masing-masing, kita tidak bisa bergabung seperti dulu. Tetapi ini hanya sementara, saudara. Kita akan tetap bisa beribadah kembali, saudara. Karena sebab tidak satu pun dari pekerjaan yang aku dapat sempurna di hadapan. Pekerjaan kita belum sempurna. Dan waktunya masih Tuhan memberikan untuk kita bangun dan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita yang hampir mati, supaya kita bangun semangat lagi, supaya pekerjaan itu sempurna, pekerjaan Tuhan sempurna kita lakukan, supaya jangan kita pedangkan politik kita, saudara yang terkasih, seperti anak darah yang 5 yang bodoh. Tetapi mari kita bawa misi lampu kita, saudara yang terkasih. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang. Dan bagaimana tadi ayat pertama dikatakan murid-muridnya jatuhkan dia dengan sangat jauh, tapi dengan tiba-tiba, dengan tidak diduga-duga datang angin, dengan kita tidak duga datang Tuhan menjemput kita. Sebab itu kita diingatkan, bangunlah dari tidurmu, kuatkanlah hatimu, percayalah kepada Tuhan, bangunlah imanmu, bangunlah mesbah doamu di hadapan Tuhan, untuk kamu tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kamu sampai digeser imanmu, jangan sampai tergeser Injil itu dari hidupmu. Tetaplah yakini bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dia, Tuhan Yesus yang mati di salib, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengampuni dosa kita. Sebab itu beranilah melangkah, pujilah dia, besarkanlah nama dia, bersemangatlah terus, angkatlah puji-pujian bagi Tuhan, bangunlah mesbah. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Engkau lagi.
Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami bisa ada di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Itu semua adalah anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Biarpun ada banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian, tetapi Tuhan ada bersama kami. Biarpun saat ini Tuhan, bagaimana Tuhan, bangsa Indonesia sedang digemparkan oleh virus corona, tapi kami percaya bahwa perlindungan Allah tetap ada bagi kami ya Bapa. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa, baik presiden kami, wakilnya, maupun jajaran bawahannya, maupun tim kesehatan yang saat ini sedang menangani virus corona ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang memakai kehidupan mereka, Engkau yang akan melindungi mereka, supaya Tuhan virus corona ini bisa berakhir atas bangsa kami ini ya Bapa. Memberkati Kalimantan Barat, Engkau juga memberkati Kabupaten Melawi ya Bapa. Secara khusus buat kami yang ada di Nangapinang ya Bapa, Engkau tetap jaga kami, lindungi kami Bapa. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menutup bungkus umat-umat-Mu. Biarpun saat ini Tuhan ada banyak jemaat Tuhan yang mungkin ada di rumah, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan menutup bungkus semua sidang jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Nangapinang ya Bapa. Kau memberkati dari kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi remaja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil, anak-anak balita. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan, supaya mereka semakin hari diberkati oleh Tuhan. Maupun firman-Mu yang sudah kami dengar, kami percaya itu akan tertanam dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati gembala kami yang ada tempat ini. Terus Engkau pakai dia dengan luar biasa. Pengurapan-Mu, pewayuan-Mu, hikmat daripada Tuhan, Engkau akan terus berikan bagi ibu gembala kami. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur Engkau berikan bagi dia, dan setiap keperluannya Tuhan akan cukupkan ya Bapa. Terima kasih Yesus, maupun hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian. Engkau terus memberkati kami ya Bapa, supaya kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan bisa memberkati pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, supaya kita dikuatkan, kita boleh bangun, kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan mendatang. Lalu kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Untuk itu yang bertugas, kami persilakan untuk mengambil bagiannya. Kata bagian yang mengatakan, aku diberkati sepanjang hidupku di dunia. Sepanjang hidupku diberkati, dalam
menyadari di akhir ibadah ini bahwa Engkau yang sudah memimpin dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Philadelphia, dimanapun mereka berada dan kemanapun mereka beranjak Tuhan. Di sepanjang minggu ini, Engkau tetap menutup bungkus, menjaga, memelihara, melindungi Tuhan dari setiap mara dan bahaya, dari setiap virus-virus corona yang ada ini. Engkau jauhkan dari seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap persembahan yang kami berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau membalaskan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dengan berkat Tuhan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Karena tetap nama Tuhan dipuji. Kalau anak-anak kami yang masih belum pulang dari Tuhan perantauan, maupun itu Esther, Tuhan Engkau jaga dan tutup dia dengan kuasa. Kalau Kevin dan Edi, Tuhan sudah kembali ke hatimu. Itu karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah tetap menjaga dan melindungi. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil, berikan kepada mereka kehidupan yang kuat dan sehat. Berikan imun yang kuat, kekebalan tubuh, sehingga tidak akan diapa virus corona ini. Karena darah Yesus sudah menutup bungkus kami semua sidang jemaat Tuhan GPDI Philadelphia nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekalipun kami tidak ada ibadah buat sementara, ibadah rumah tangga, ibadah kaum wanita, ibadah doa pujian penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah umum Tuhan. Kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi setiap umat Tuhan yang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing, berkati mereka, kuatkan iman mereka, bangunkan mereka, biar mereka terus Tuhan bersemangat, biarlah roh kami menyala-nyala, memuji memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua menjemput kami umat Tuhan. Karena kami tahu oleh kuasa, oleh karena kematian di kayu salib, Engkau sudah bangkitkan kami, sudah Engkau memerdekakan kami, sehingga saat ini kami boleh bersukacita di surga. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia dari Sabang dan berkati para tenaga medis, berkati para dokter Tuhan, berkati perawat, berkati setiap umat Tuhan yang mengambil bahagian untuk memberantas Tuhan virus-virus corona ini. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa. Ada ketakutan, ada kecemasan bagi para dokter Tuhan, dan mereka tidak bisa pulang untuk menjumpai anak dan istri karena mereka menangani pasien-pasien yang ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka. Apa terlebih saudara kami beri Tuhan, Engkau tetap untuk bungkus dia dengan darah. Sekalipun dia ada rasa takut, tetapi sebagai anak Tuhan kuatkan dan teguhkan imannya. Bungkus dia dengan kuasa darah di dalam nama Yesus, supaya dia tetap berdiri teguh, kuat dalam melayani pasien-pasien yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kepada Bapak Presiden kami Tuhan, berikan kekuatan kepada dia. Sekalipun ada banyak mungkin dihadapi Tuhan, ada mungkin apa yang dia dengar, tetapi tetap berikan kesabaran,
hikmat akal budi kepada dia, supaya dia tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa dia melakukan tugas pekerjaannya dengan baik, dengan sukacita, dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan yang sama-sama beribadah seperti ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami hamba-hamba Tuhan untuk tetap berharap kepadamu. Hamba-hamba Tuhan yang penginjil-penginjil, misionaris-misionaris yang mengadakan kesembuhan, yang memberitakan Injil itu kepada dunia ini, tetap berikan kekuatan kepada mereka, cukupi segala kebutuhan mereka Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, tetapi Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka, karena firman-Mu lah yang mereka lakukan sesuai dengan tugas yang Engkau perintahkan bagi kami, sesuai dengan talenta kami masing-masing di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pada siang hari ini yang datang pada saat ini, maupun itu aku, maupun itu Tuhan si Titus, si Rini, Teofani, hamba Tuhan, maupun Lin, si Siska, si Iman, dan si Cinta Tuhan. Engkau memberkati kami. Saat kami mau pulang Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di rumah dengan keadaan selamat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah menyertai kami. Sukacita daripada Tuhan itu. Roh Kudus-Mu tetap berikan kepada kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami kepada-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tuhannya kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Bapa di surga, serta persekutuan daripada Roh Kudus-Nya akan tetap menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, mengayomi kita mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di awal-awal permainan untuk membawa kita masuk dalam surga yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.